Oke, saya bocorin dikit tentang cerita film ini, bahwa itu dimulai dengan kayu paksa ya. Dengan kayu paksa terjadi prahara, nah, setelah itu lari, cincinnya lepas. Ya, saya nggak nyebutin ini pemainnya siapanya, nanti nggak dikenalin satu-satu siapa memerankan apa. Dan dari cincin lepas itu masuk ke kuburan, disitulah masuk ke dunia horornya. Dan mungkin sebelum ini saya mau nanya ke Kiki sebagai produser, kenapa milihnya horor, dan tentu bukan karena dia lagi merancang festival film horor barangkali ya. Oke, alasan bikin film ini. Nanti lanjut dengan siapa merankan apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman saya sungguh mau bersabar menanti di acara kick off atau syukuran sebuah film debutan dari rumah produksi baru Dynamic Story Pictures. Dan ini film pertama dengan genre drama komedi, ada horor, ada serpihan action juga. Judulnya Apa Itu Cinta. Jadi kalau pernah tahu lagunya Whitesnake dalam bahasa Inggris Is This Love. Jadi ini sebuah perspektif yang ringan aja, artinya di sini ada beliau Pak David yang bertindak sebagai eksekutif produser, dan saya mewakili beliau sebagai produser, dari sendiri lain produser juga. Film ini sebenarnya punya perspektif yang ringan, artinya insya Allah kita bungkus dalam durasi yang juga tidak panjang, bahkan tidak sampai 90 menit, hanya 85 menit. Puas untuk macok perut nonton. Dan ini sebuah film yang saya tidak ingin menyebut keluar dari zona atau genre seperti umumnya, tapi memang ini punya flavor yang dari Pak Proke sebagai direktor punya flavor dan taste yang ya dari skenario bisa saya lihat ini film sepertinya lebih settle sebagai film yang nggak sama dengan drama-drama komedi, atau bahkan jika ada pernah horror komedi juga sangat berbeda. Ya kan, secara bahkan di sini juga ada tentang desa, ada Sylvia, ada Brian, ada Robert, ada Arnold, ada juga tuh teman kesayangan saya Tulita Hasan tuh puluhan tahun nggak jumpa, sekali jumpa jadi malampir. Jadi ini sebuah debut mas. Ya insya Allah kalau film ini bisa diterima dengan layak, saya berharap mendapatkan simpati yang bagus, mendapatkan tanggapan yang luar biasa. Karena saya yakin, saya pernah ngobrol sama Pak David ketika saya bertanya, Ki, gimana syuting hari pertama kedua, rasa-rasa kamu gimana? Sampai detik ini, bahkan sampai hari ini saya terus jawabannya, sampai hari ini saya ngobrol di depan Anda semua, saya masih dalam level kenyamanan tertinggi. Artinya insya Allah keyakinan saya disambut juga oleh kerabatnya Pak Yami Jaya, itu Siditor, ya, disambut juga dengan layar-layar yang takjub lah demi menjuntai banyak penonton nantinya. Itu aja mas prolognya. Oke, mungkin sebelum ke pemain saya minta ke Pak David dulu untuk kenapa berani gitu. Silakan. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Karena kalau kita lihat belakangan ini kan perfilman nasional sangat sekali digandrungi oleh milenial, dimana kelihatannya film nasional ini mulai membangkit ya dibanding masa-masa lalu. Memang ini adalah yang pertama kita produksi ya untuk film. Namun dulu sebenarnya saya pernah juga di perfilman, tapi bisnis film banyak import ya, film barat maupun film. Waktu itu kita sebagai distributor juga daripada PT Sukarno, sebagai distributornya ada PT Safari Sinar Sakti.
Jadi saat ini karena kita lihat memang tidak peminat film nasional, maka kita mulai coba-coba untuk memproduksi tadi. Ya, saya kira cukup sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman, sebelum tanya jawab, saya minta para pemain memperkenalkan diri, berperan sebagai apa agar punya gambaran yang jelas ya. Jadi mungkin dimulai dari Brian, nanti Sylvia, ya, dari sini boleh biar dimudahkan ini aja. Nama siapa, berperan sebagai apa, sebutin karakternya gitu. Ya, halo, selamat siang. Namanya Richard Ivander, perannya sebagai Iksan. Iksan itu teman dekatnya si Brian ya, atau Amin. Jadi kita bertiga tuh satu grup komedi, terus kita harus tektokan yang ngebangkitin mood, ngebangkitin komedinya lah di scene-scene yang selalu ada kita bertiga. Bahkan hampir semua scene di film ini kita selalu bertiga sih, satu paket lah ya bisa dibilang ya, bertiga terus gitu. Dan ya chemistry-nya nyambung banget sih, padahal kita baru satu project ya, dan senang banget bisa bekerja sama Brian, sama Akmal dan semua pemain juga. Thank you. Mungkin tambahin satu lagi, pengalaman syuting biasanya kalau film horor kan ada cerita-cerita dikit gitu. Mungkin karena ini komedinya lucunya natural ya, jadi kalaupun serem ketutup sama lucu kan. Oh gitu. Iya. Jadi nggak begitu horor menakutkan, walaupun syutingnya kan kayak kemarin lokasinya udah malam, hutan, gelap, agak horor juga lokasinya. Tapi karena scene adegannya lucu gitu, jadi ketutup sih seremnya sama lucunya gitu. Iya. Oke, terima kasih. Silakan. Halo semuanya. Terus, oke, mantap. Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Brian Andrew. Di film ini saya berperan sebagai Amin, yang juga menjadi lawan mainnya sebagai Pati sebagai Manisi, dan juga ketua geng dari tiga sekawan ini, sama Akmal sama saya juga. Jadi di film ini Amin ini menjadi seorang pemuda yang energetik, kocak bersama dua konconya, dan juga Amin ini sedang dilema masalah percintaan karena tekanan dari keluarga dan juga keinginannya diri sendiri untuk mendapatkan jodoh. Untuk selengkapnya kita bisa ngomongin lagi nanti. Oke, boleh masukin pengalaman juga. Oke, kalau untuk pengalaman, recently aku baru kelar tayang Lokananta. Aku berperan sebagai Luka, kemarin pertama kali di film itu. Dan sebelumnya juga ada beberapa seri, salah satu yang Layanan Putus, berperan sebagai Dion. Tapi kalau untuk genre komedi, lebih spesifik horror komedi, pertama kalinya di film ini. Oke, terima kasih. Lo tangan biar agak semangat. Kebetulan, amin. Halo, selamat siang. Nama saya Sylvia Pati. Di film Apa Itu Cinta saya berperan sebagai Manisi. Manisi ini sosok perempuan yang lugu, yang dia tujuan hidupnya itu mencari apa itu cinta, arti cinta itu sendiri. Jadi Manisi ini ceritanya dia jatuh cinta ke Amin, dan kebetulan mereka dua dunia yang berbeda gitu. Nah, jadi nanti perjalanan Manis ini gimana caranya dua makhluk yang jatuh cinta ini bisa bersatu, sedangkan dunianya berbeda. Nah, gitu. Jadi film ini pertama kali aku dikasih tahu sinopsis dan baca Dia skripnya. makin dari gugur berarti ya? Masih Iya. makin dari gugur ya? Iya, betul. Aku pas pertama kali dikasih baca sinopsis, udah gitu baca full skripnya, itu baca doang, itu tuh aku ngakak. Jadi ada beberapa jokes nanti bisa ditunggu di bioskop, itu lucunya lucu banget. Padahal itu aku baru baca, dan kemarin udah ada beberapa yang di tag juga. Dan ternyata tiga sekawan ini pas di set itu bener-bener lucu sih, lucu banget, dan lucunya kekinian ya, mungkin kayak lucu-lucu Gen Z. Promo dari sini. Enggak, ya bener-bener. Jadi peran Manis ini cukup
cukup interesting buat aku, cukup menarik karena di sini aku juga ada tantangan baru. Aku harus menari, aku harus menyanyi, dan kebetulan juga dipercaya untuk isi soundtracknya juga sambil nyanyi. Terus banyak banget sih, dan di lokasi syuting walaupun lokasinya serem di hutan-hutan pinus, tapi karena suasananya asik, suasananya juga nyaman, jadi ini sih nggak ada masalah apa-apa. Cuma lucu sih, aku yakin banget ini nanti kalau misalnya udah tayang, orang keluar bioskop itu masih ngangkat itu aku yakin banget. Jadi bentar, minta doanya semoga lancar sampai kita selesai syuting, dan tahun depan, mudah-mudahan tahun depan dan secepatnya penontonnya banyak, amin. Amin, amin, amin. Oke, lanjut. Oke, sebentar, saya tanya ke Kiki, ini berarti masuk komedi ya, lebih buat komedinya daripada horornya? Ya, subgenrenya ya komedi ya. Ya horor. Pokoknya itu tadi seperti awal saya bilang, gimana caranya dengan durasi sedikit kurang dari 90 menit film ini bungkus ngocok perut penonton. Oke, siap. Halo, selamat siang semuanya. Kenalkan, nama saya Akmal Mustafa atau biasanya dipanggil Akmal. Saya berperan sebagai Jatayut di sini. Kayak udah dibilang sama Richard tadi, kita di sini lebih, kalau aku pribadi ini sebagai teman dekatnya Amin dan Iksan itu bener, malah semua scene aku tuh bersama mereka, khusus sama Iksan juga, kita selalu berdua nempel terus, kayak apa tahu tuh kan. Nah terus di sini kalau misalnya bisa aku bilang mungkin data itu di sini berbeda sama teman-temannya. Dan mungkin ini juga aku terima kasih telah dipercaya untuk memerankan karakter ini, karena sebuah challenge juga buat aku, karena untuk pertama kalinya aku di sini memainkan karakter yang bukan, yang jauh dari diri aku sebelumnya, jauh banget alhamdulillah. 100 tahun berderajat jauh lah pokoknya. Jadi mungkin itu bisa aku bilang di situ sebagai boleh tanya tuh karakter aslinya seperti apa, ya kan? Mungkin itu sih yang kita katakan, mungkin kita lebih ke si komedi juga untuk mengocok perut penonton. Itu sih, terima kasih. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Saya Rita Hasan. Di sini berperan mungkin agak beda ya dari mereka, geng yang bertiga. Ini geng setan. Geng hidup, ini geng maut. Aku ketua dari geng-geng setan itu. Di sini juga ada aku sebagai mak lampir. Alhamdulillah ini film aku kedua yang menggantikan almarhumah sebagai mak lampir, yang sebelumnya juga aku memerankan untuk beberapa episode kemarin mak lampir. Nah ini film pertama sebagai mak lampir. Saya di sini memerankan sebagai ketua geng setan yang juga berkolaborasi dengan mereka bertiga, dan lucunya anak buah geng setan juga cantik-cantik di sini, serem-serem tapi lucunya luar biasa. Jadi pokoknya ini pengalaman pertama saya memerankan komedi di film horor. Komedi di film horor, gitu aja dari saya. Mungkin adik-adik yang di belakang lanjutkan. Terima kasih. Oke, saya justru penasaran dengan pemeran Marni. Aneh. Manisi pemeran utamanya di Vanessa Sylvia. Oke, lanjut belakang. Oh, yang Iya. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat siang atau sore ya. Halo, saya Fani Maisela. Saya di sini berperan sebagai si manis jembatan Ancol, yang dimana anak buahnya malampir, ceritanya geng setan juga. Gitu. Jadi kita ini geng setan ini tujuannya ini adalah untuk menyemangati
Manise, karena Manise ini dia lagi bingung nyari kekasihnya gitu. Manisi ya, Manisi. Jadi kita tuh kita janji ini tuh menyemangati Manisi ini supaya ayo pasti bisa dapetin pasangan gitu. Jadi jangan putus di sini aja gitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang. Nama saya Rafita. Di sini saya berperan sebagai sundel bolong. Ikut gen setan. Coba lihat bolong kan? Baru bolong babak ini. Jadi ini baru kali pertama saya ikut film ini, termasuk antusias banget, apalagi film horor dan itu komedi. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya di sini Reski sebagai kuntilanak, salah satu anggota dari geng setan. Ya, ini challenge sih buat aku untuk menjadi setan karena pertama kali ditawarin katanya mau nggak jadi setan ya, buat film. Mau. Ayo. Ini merupakan challenge buat aku, soalnya aku suka challenge. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Saya Indra Sultanka, model dari Yogyakarta. Saya pertama kali main film di Apa Itu Cinta, langsung dapat kontrak. Waktu itu informasi dari Mbak Kiki, kontrak main di sini sebagai Nyonya Solihun. Saya pertama. Kalau Nyonya Solihun di sini itu sangat bertentangan dengan kepribadian saya sebagai orang Jogja yang lugu, jujur dan sangat sebenarnya. Di sini di Apa Itu Cinta, Nyonya Solihun adalah seorang wanita yang sudah kaya, istri orang kaya yang punya ambisi untuk kaya, dengan ingin punya mantu seorang Amin, penjaga yang ganteng. Tapi ternyata di akhir perjalanan Amin malah lebih memilih Manisi. Seperti itu kurang lebih ya. Terima kasih, jangan lupa tonton terus dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah begini dan kita bereskan ini. Perkenalkan, nama saya Rahmat Awadil, saya model dari Cibinong. Di sini saya berperan sebagai Paulijo. Sebenarnya Paulijo adalah salah satu tokoh yang saya idolakan waktu kecil. Alhamdulillah pas sudah gede saya dapat kerja yang ini, berperan sebagai Paulijo. Ini adalah sebuah challenge untuk saya ya. Wajah saya semua dihijauin semua ini seperti Huluk dengan kalimat lokal ya. Jadi saya excited sekali dengan film horor komedi yang sekarang dijalani. Mudah-mudahan film ini bisa menghibur banyak masyarakat ya. Karena sepupu saya kasih lihat skripnya aja, dia lagi hamil 3 bulan, hari ini lahiran. Saking lucunya skripnya. Mudah-mudahan eksekusi dari film ini juga lucu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi gambaran siapa memerankan apa. Silakan yang mau bertanya, sebutkan nama dan dari media mana. Monggo. Ya, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Saya Agus dari Pos Berita Kota. Mungkin Bang Kiki udah ngasih kepada saya. Pertama saya ucapkan selamat buat saya Kiki ada peropakan setelah konsisten dari dia. Terus Mbak Rita juga tidak kenal lama ya. Ini yang lain juga. Pertama saya ingin apresiasi aja. Cuman pertanyaannya, apakah dia produser sebelumnya melakukan observasi? Kalau saya sih optimis gitu. Artinya mau penonton datang dengan judul, oh ini cita-cita ini. Tapi ternyata visualnya adalah ada guyon, ada horor gitu. Saya pikir ini satu pancingan menarik buat orang datang ke ke bioskop gitu. Nah pertanyaannya, moralitas seperti apa sih yang pengen disampaikan dalam Apa Itu Cinta? Saya rasa itu aja. Terima kasih. Oke, silakan.
mungkin atau nanti Pak David juga. Jadi setiap cerita film itu kan punya premis, artinya ya kembali pada base sebuah cerita film itu adalah dakwah. Sehingga sebenarnya simpel apa yang ingin disampaikan oleh Pak Broke sebagai penulis dan direktur dari developing karakter yang dibangun lewat tokoh-tokoh, ada Manisi, ada Brian yang lumayan mungkin. Jadi gimana DSP sebagai rumah produksi, ya apa, sebuah rumah produksi menyebut sebuah karya dan industri film berpartisipasi, mencoba ikut melebur dalam perhelatan perfilman nasional. Kalau soal tadi Bang Agus bilang survei, kembali ke base lagi. Memang tidak semua cerita film itu harus dengan survei, terkecuali seperti misalnya Apa Itu Cinta merupakan IP mahal atau berdasar dari sebuah intellectual property dari milik orang lain. Mungkin itu bisa jadi ada survei juga, riset juga, ya kan? Juga kita harus mengeksekusi dengan penulis cerita juga yang punya bisnis. Tapi mungkin tidak untuk dengan Apa Itu Cinta yang bagi saya ketika kemarin saya coba presentasi dengan Pak Proge, dengan tim produksi, dengan tim program juga, apa sih, ini sebuah film yang bagi saya nggak mau sebut ada sebuah film di pertengahan saya remaja, meski sekarang saya juga masih remaja. Itu filmnya mengkombinasikan antara drama, action, juga horor. Tadi itu film asli. Nah, Indonesia kalau perfilmannya juga ingin terus berkembang, kita maju dengan perkembangan yang sudah ada. Maka partisipan para filmmaker itu juga harus mumpuni dalam arti kita harus terus bereaksi dengan gagasan-gagasan yang segar, tanpa kecuali Apa Itu Cinta. Nah, tadi dikatakan saya coba survei penonton, hampir nanti mungkin seandainya saya salah mungkin bisa dikoreksi oleh Pak Wijaya, mungkin menutup tahun ini lebih dari sekitar potensinya bisa sekitar 60-70 juta penonton sampai dengan akhir tahun ini gitu loh. Dan drama horor termasuk punya sumbangsi yang cukup besar, ya kan? Juga ada komedi gitu loh. Tapi jujur, Apa Itu Cinta, kalau saya sedikit, kita nggak menjiplak film Indonesia manapun. Meski di dalam ada mak lampir, ada kuntilanak, ada sundel bolong, ada Semar Jembatan Ancol, kita hormati itu sebagai ikon orang Indonesia yang jarang ditampilkan bersamaan. Kalau saya salah lagi nanti dikoreksi lagi, Pak Yawi, tenang aja mas. Kira-kira itu benar. Jawabannya maksudnya itu yang udah ditanya sama Mas tadi ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak David mau nambahin dikit nih. Oke. Begitu artinya siap juga lewat film Apa Itu Cinta, ya dimaki, disukai lah ya oleh penonton yang siap ya. Oh iya. Walaupun itu sebagai bentuknya. Ya, artinya dalam proses berkarya itu kan like or dislike itu kan bukan keputusan filmmaker, itu ada di pasar gitu loh. Ya, semua filmmaker dan semua itu berbuat, saya mengutip omongan saudara, gue bikin film, kalau gue bikin film berarti gue tuh dalam proses berkarya. Lain kalau gue lagi syuting, itu datang lebur. Nah itu kurang lebih seperti itu. Artinya debut ini merupakan proses berkarya dari rumah produksi yang dimiliki oleh Pak David. Ya insya Allah disambut. Ya, bentuknya seperti apapun disambut ya, entah itu film itu apa sih, kalau sekarang semakin benda itu, produk itu dicemooh, maka level valuable itu semakin tinggi. Brandingnya berarti santai. Seperti foto, ketika saya pajang hasil karya foto saya di Facebook, saya lebih milih itu dikomentarin ketimbang di like. Begitu pun dengan sebuah film yang berhasil bagi saya pribadi, ya kan? Film yang berhasil itu
ketika selesai nonton itu jadi perbincangan, dan itu yang kami buat dengan apa itu cinta. Satu masukan lagi buat produser nih, buat tim apa kreatif di apa itu cinta. Sekarang kan era ini media sosial ya, barangkali adegan-adegan square-nya itu dibikin TikTok lah gitu ya. Sehingga orang sebelum apa itu cinta beredar orang udah tahu. Ada tidak utuh sih. Cuman itu aja syarat. Kalau kegiatan saran saya sedikit adalah, kalau saya sebenarnya di produk ini lebih luas ketika saya menangani bisnisnya. Artinya prepare sebelum ini kita take produksi, saya berbincang dengan beliau pada David. Ini film mau diapain? Artinya tidak semata-mata tayang di Indonesia saja. Akhirnya ada call a friend, ya kan, untuk mendistribusikan film ini nantinya hingga ke kawasan Asia Tenggara, bahkan di kanal-kanal OTT. Nah, demi itu bisa sampai mungkin banyak penonton, maka harus ada tindakan marketing dan salesnya harus berjalan di area sosial media. Di dalamnya ada promosi dan eksekusi terakhir dalam marketing itu kan publicity. Kalau publicity itu berhasil, ya insya Allah film ini akan menjumpai tidak saja penggemar, dengan penggemar luar, karena memang dia nonton kalau itu berulang kali. Coba teman-teman nonton. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Ian. Terima kasih. Nama saya Yan Wijaya. Untuk selamat tahun pada Pak David dan sahabat saya Titi Helaman, ya, bahwa DSP Dynamic Story Pictures mulai bekerja di perfilman Indonesia. Tadi disebut beberapa kali nama saya oleh Bu Titi, ya. Saya mengharapkan tahun 2024 adalah puncak kesuksesan film Indonesia sepanjang masa. Kenapa begitu? Dalam catatan saya, pada tanggal 31 Desember 2024 yang akan datang, film Indonesia akan mencapai jumlah penonton 80 juta penonton. Dan sebentar, ini ada kaitannya. Selama ini film Indonesia selalu berada di bawah film impor sampai dengan tahun 2023. Tetapi pada tahun 2024 jumlah penonton film impor 40 juta. Berarti kita 2 kali lipat daripada film impor. Sehingga Indonesia menjadi negara keempat di mana rakyatnya lebih mencintai film nasional daripada film Hollywood. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena hanya ada 4 negara di dunia di mana film nasionalnya lebih berjaya daripada film Hollywood. Sekarang setelah tadi penyampaian tentang yang teman-teman perlu ketahui apa yang terjadi dalam perfilman Indonesia, saya akan bertanya langsung kepada Pak David. Teman-teman, ya, nama Pak David sebagai produser eksekutif. Produser eksekutif adalah yang punya duit. Ya. Tahu kan berapa yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia tentang standar film Indonesia, budgetnya? Banyak film Indonesia dibuat dengan budget 1 juta, 1,5, 2 juta. Tetapi berapa budget standar film Indonesia yang pantas untuk tayang di 21? Mungkin banyak yang belum tahu. Saya tidak tahu. Pak David tahu atau enggak? Berapa angkanya? Oke, saya jawab langsung. Angkanya ditetapkan oleh pemerintah. Saya dari Kemendikbud PNN, Perfilman, Musik dan Media. Pemerintah menetapkan angka standar film Indonesia budgetnya adalah 4M. Ada film Indonesia dibuat dengan biaya hanya 1M, 1,5, 2M. Ada pula film Indonesia dibuat dengan budget 60M. Ya, tetapi standar yang pantas untuk tayang di bioskop
film sepanjang 85 menit seperti dibilang dari Kiki, untuk tayang di 21 minimal 4M. Saya tahu bahwa Pak David punya uang, tetapi harapan saya di film ini dibuat dengan biaya lebih dari 4M, sebutlah 5M. Kenapa demikian? Untuk memenuhi hasrat honor semua pemain. Dan pertanyaan saya tadi, sutradaranya kok nggak tampil di sini? Di mana Bung Poke? Ya itu satu. Kenapa sutradara tidak tampil di sini? Ya. Lalu pujian saya untuk film Apa Itu Cinta, selain judulnya itu kurang, minimal ada tanda tanya di belakangnya. Karena apa? Apa itu cinta? Kenapa nggak ada tanda tanyanya? Lalu mengenai pemain, 3 anak muda ini mengingatkan saya pada film Warung Kopi Prambors, Dolo Kasino Indo yang paling sukses. Saya ingin tahu, apakah Pak David tahu apa film Dolo Kasino Indo yang paling sukses? Salah satu yang paling sukses. Kiki mungkin bisa menjawab. Saya akan menjawab. Setan Kredit. Di mana seperti yang dikatakan Kiki, ini adalah mencampurkan antara komedi Dolo Kasino Indo dengan sutradara Iksan Lahadi, sekarang sudah almarhum. Ya. Setan Kredit, di mana Dolo Kasino Indo ketemu dengan Pocong. Mas Pocong mana? Wah, Mas Pocong lagi tinggi ya. Ya. Ketemu dengan hantu-hantu dan itu menimbulkan kelucuan. Karena saya masih ingat adegan bagaimana Indo dengan senjata kipas seperti kungfu melawan pocong. Di sini saya lihat ada nenek lampir, ada kuntilanak, si manis jembatan Ancol, kuntilanak baju merah, Nyonya Solidin atau siapa tadi namanya? Saya lupa. Iya, sudah bolong. Ini semua mungkin kurang satu susah ngesot ya. Ini semua hantunya perempuan. Kenapa Kiki nggak memasukkan hantu lelaki dan saya bersedia? Oh itu hantu juga. Ini hantu ya. Tolong kalau itu Kiki kalau bisa ada pulang saya bersedia. Boleh dari hantu lelaki atau apa? Jadi itu saya ingatkan lagi bahwa salah satu film yang paling sukses dari Wakok adalah Setan Kredit dan mudah-mudahan film ini akan tayang pada awal tahun 2020. Terima kasih. Oke, terima kasih undangannya buat Pak Dian, juga jadi lebih paham juga. Teman-teman mau ditanggapi nggak nih? Yang Apa Itu Cinta, kenapa nggak ada tanda-tanya? Ya, Apa Itu Cinta punya apa ya, maksudnya tuh terminologi atau cara menerjemahkan. Karena saya bisa spoiler ceritanya. Saya itu perangkat, kayak ini selalu begitu loh, ini perangkat. Artinya gini, ketika David Coverdale, vokalis Whitesnake dan nyanyikan Is This Love, itu nggak ada tanda tanyanya. Ya, itu nggak ada tandanya. Artinya itu sebuah saya bilang itu frasa, itu mungkin kata itu bisa ditafsirkan multitafsir gitu loh. Karena kata itu berfungsi sebagai pengantar dari banyak plot cerita yang ada di Apa Itu Cinta. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Oke, dari mana lagi? Ya, nomor. Oh, berapa? Apa ya kayak apa? Budget. Oh, budget. Itu gimana? Rahasia. Kalau minimal kan 4 miliar tentuan dari pemerintah. Iya. 6 miliar. 4,5. Jawabannya itu Pak. Cukup. Terima kasih. Iya. Oke. Ya, ini dikasih tuh. Mas Adi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlebih dahulu tadi saudaraku sesama Edi kasih pesan ke saya, kasih motivasi.
Jadi yang pertama saya ingin sampaikan, saya surprise buat Kiki. Saya nggak kira lu hari ini jadi produser. Gue udah nggak terserah. Ada salah satu wartawan jadi produser, walaupun ini bukan yang pertama ya, tapi gue merasa surprise karena lu nggak bilang sama gue kalau hari ini menjadi produser. Iya. Pertama saya ingin sampaikan bersama Kiki, wabil khusus Pak David, salam kenal. Saya tadi juga surprise begitu mendengar ada kata-kata Safari Sinar Sakti film. Saya ternyuh karena banyak film karya-karya Safari Sinar Sakti film banyak saya tonton Pak, terutama film-film Aten ya Pak ya. Salah satunya juga kalau nggak salah Cintaku di Kartus Biru Pak ya, benar ya Pak. Itu juga merupakan produksi Safari Sinar Sakti film. Satu lagi yang agak buat saya fenomenal itu kalau nggak salah film Krakatau, benar nggak Pak ya? Bukan ya, Krakatau bukan ya. Tapi saya melekat tuh karena ada triple S Safari Sinar Sakti. Saya dulu kerja di bioskop Pak sambil sekolah. Jadi saya banyak nonton film. Bahkan ini saya sampaikan, saya belajar acting itu ya di bioskop. Jadi hari ini saya ingin sampaikan Pak David, Abang Kiki, terima kasih sudah membuat film karena memberi kesempatan teman-teman saya, adik-adik saya mungkin. Ada satu teman saya stok lama ini, Rita Hasan. Terima kasih sudah membuat film karena memberi alasan buat kawan-kawan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai aktor maupun sebagai aktris, dan juga memberi kesempatan buat teman-teman saya wartawan peliput film untuk menulis. Jadi sebentar dulu, saya kan harus, tadi sudah saya sampaikan apa artinya ingin memberikan spirit gitu kan. Nah pertanyaannya lebih kepada korelasi nanti Pak David. Ini kalau saya lihat tadi ada narasi yang dikemukakan Kiki ini film kan gaduh-gaduh ya, ada horor, ada komedi, ada action dan seterusnya gitu. Ini ada korelasi nggak DSP dengan Safari Sinar Sakti film gitu? Kalau saya lihat kan memang kebanyakan film-film karya apa produksi Safari Sinar Sakti film itu banyak film-film komedi ya Pak ya. Nah, jadi itu yang ingin saya tanyakan kepada Pak David. Kemudian satu lagi, tema, ide, gagasan, premis tadi kalau istilah si Kiki, film ini sebetulnya berangkat dari siapa ini? Ini ceritanya, apakah dari Pak David atau mungkin ini muncul setelah ada DSP? Karena buat kami juga penting gagasan itu di mana dibangun. Terus kemudian tadi ada tanggapan juga dari Pak Yan mengenai apa namanya lebih ke pasar ya, gitu. Bagaimana, walaupun bagaimana kan film ini tidak hanya produk budaya tapi juga produk apa komoditas ya, barang dagangan gitu. Jadi saya sering sampaikan kepada banyak pihak, teruslah membuat film agar industri ini tumbuh. Dengan industri ini tumbuh maka jutaan orang dapat menampung pekerjaan, termasuk kita wartawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau dikomentari. Korelasi. Kalau memang seperti Safari Sinar Sakti, tapi ada pemisahan antara film nasional dan film Mandarin. Karena kita ditunjuk sebagai distributor daripada film Mandarin saat itu juga festival film. Kita menangani yang khususnya di import film Mandarin. Ya.
namun pernah juga kita memproduksi sendiri ya. Itu film Tiga Cowok Blon. Pada saat itu diperan oleh Henry Martina, Indra Cipta, Amel, Edi Bonglo. Ya, jadi memang judul ini dibuat oleh tim yang kita sendiri ya, sehingga muncullah judul apa yang kita. Ini adalah yang utama kita inginkan film itu adalah komedi dan horor dan sedikit ada dramanya, satu drama, sehingga banyak pilihan bagi penonton yang suka mungkin nonton ada dramanya itu mengikuti hal ini. Kemudian juga akhir-akhir ini kalau kita lihat film horor ini sangat disukai. Ini pun kita tampilkan di sana bentuk komedinya. Ya, saya cukup sekian. Terima kasih. Mungkin ini 2 pertanyaan lagi, habis itu sesi foto ya. Itu Buyel. Oh Buyel. Saya Trisno Buyel, temannya Kiki. Pertanyaannya yang baik, Mas Kiki, orang pakai film horor gampang lah, film setan dan itu udah horor. Tapi yang susah, orang dengan label film komedi, tapi nggak lucu. Seringkali kan kita, ini film komedi, tapi begitu nonton nggak lucu gitu. Nah, jaminannya apa? Sebagai seorang kritikus bahwa film ini lucu, bahwa ini dicap sebagai film komedi. Anda seorang kritikus, Anda seorang wartawan senior. Jaminan bahwa ini film komedi apa? Terima kasih. Oh, ada pertanyaan berat. Ya, silakan. Nggak ada lebih radikal lagi pertanyaannya. Oke. Jadi, oh ya, saya coba mentranslate adalah dengan cara tadi dikatakan yang nanti saya dengan adalah bagi saya yang tinggal di Indonesia, ketika saya menyimak perkembangan film nasional, bahkan dalam tulisan saya di pojok sinema itu tidak satu pun film Indonesia yang saya katakan jelek, terkecuali film asing. Itu Pak Yabi sering baca. Kalau film asing saya bilang jelek karena basically terutama dari APA atau di United States, di Hollywood, basically mereka lahir dari sebuah industri, bukan dari sebuah seni budaya. Jadi ketika film Indonesia itu ada yang kurang, ya memang kurang, tapi doesn't mean bad. Nggak berarti itu buruk, jelek gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal seperti desain produksi, cerita gitu loh, yang lemah di sana sini. Tapi alhamdulillah sih kalau saya nggak lupa sih dalam tulisan risalah saya dalam film, sebenarnya ketika sebuah film itu saya kritik, tidak berarti saya memburuk-burukkan atau berlawanan dengan empunya film, baik itu saudara, penulis ceritanya, atau si produsernya, tidak. Tapi lebih pada spirit moral dan apresiasi. Apresiasi kan tidak harus menyanjung. Kritik kita sepanjang itu membangun, maka itu akan menjadi energi memompa yang harus disadari oleh para filmmaker. Oke. Ada satu orang produser kita yang hampir tiap minggu selalu manggil saya untuk ngobrolin soal film. Ya kan? Tapi ketika saya berdebat dengan dia, lu nggak bisa kan bikin film yang benar sedikit, sekali-sekali sih ngomong gitu, ya kan? Jadi gimana dong? Gini, gua sebagai teman baik lu pengen film lu cuan bener, ya kan? Tapi lah, itu adalah sebuah industri gitu ya. Nah kembali ketika film itu apa sih kalau saya bilang tadi dikatakan itu dakwah premis, masing-masing tingkat dos, ya, tujuan, ya kan? Message sendiri. Nah, apa itu cinta? Sebenarnya kalau saya mau bilang Mas Buyel, apa itu cinta? Gampang jawabannya, lucu apa enggak, nonton aja dulu. Cuma kan nggak asik buat beritaan gitu kan. Nonton aja nanti satu menit tayang. Tapi gini deh, saya juga manusia yang punya batas, artinya visi saya dalam bisnis film itu saya juga batasin jauh-jauh. Kalau cuma jadi kelampengan sen aja juga percuma personal saya. Begini,
saya kompromi dengan Pak Proke, dengan tim, dengan tim produksi, dengan baik itu DOP, terutama DOP yang ada di DSP itu, timnya tuh tukang sapi, berjempol, artinya mereka tahulah memainkan pola angle semuanya tuh, artinya ketika ini nanti masuk di editing, masuk ke post pro, semua sesuai dengan visi bahasanya tim produksi DSP ini mereka bekerja memposisikan diri mereka sebagai penontonnya sendiri, bukan semata-mata sebagai pembuat film, tapi bagaimana mereka itu merasa punya level kepuasan tertinggi, ini karya yang harus punya respectable yang bagus di pasar. Ya. Jadi kalau misalnya bicara lucu, ya itu tadi saya jamin selama durasi 85 menit sampai dengan 90 menit kita akan puas dengan drama yang enggak menye-menye, ya kan, plot cerita yang mengalirnya itu dengan polesan twist juga, ya kan. Terus sinematografi yang juga kemarin juga ada saya lihat hasilnya juga jempolan lah, pokoknya Mas Billy itu soalnya belum jadi, saya udah bilang jempolan sinematografinya. Lagi-lagi itu kerjaan DOP yang sukses gitu. Nah, tinggal nanti treatment di area post pro-nya, semua itu kan film itu kan nggak lempeng gitu aja, artinya nanti ada area terakhir sebelum finishing, jahitan yang paling sakral itu kan ada di post pro. Jadi kalau saya bilang film ini seperti apa hasilnya, lucu atau enggak, ya harus lucu, nggak bisa enggak. Karena kita udah kerja keras dengan durasi yang pendek, apalagi kita perbuat. Jangan bikin penonton boring seperti kebanyakan mereka. That's it. Oke, cukup ya Mas Bill. Ini mandikan. Saya cuma bilang selamat aja. Dan Pak Kiki, tadi selamat Pak. Kembali lagi ke dunia film. Tadi Bu hanya bilang gini, Ki, kenapa mau ngajak main gitu aja. Kalau dia main pasti lucu itu. Tadi Pak Yang kan udah menawarkan diri. Gua juga menyayangkan lu nggak ada Mas Kekar gitu. Ya, itu kan hantu ada semua. Yang tuyul nggak ada, Bu, baik dari tuyul aja. Satu hal ini saya ingin bertanya ke Kiki. Ini memang cita-cita beliau udah lama berarti, dan saya tidak meragukan lagi bahwa film ini nanti hasilnya mudah-mudahan ya saya ngomong ini nanti coba Kiki kalau berhasil gitu. Ki, kira-kira ada film ini, ada drama, ada horor, kemudian ada komedinya gitu, ada actionnya juga. Kira-kira yang paling bagus nanti adegan di mana nih? Di lucunya, di horornya, atau di dramanya, itu yang berhasil. Ya, saya kasih kulitnya aja nanti biar pemain. Iya, biar pemain juga ikut jawab. Pemain utamanya nih. Ini kan sebuah gini, mungkin saya lebih mengatakan dalam rumusan ilmu kefilman kalau di alma mater, konsep membuat film kurang lebih indikasinya SOP-nya seperti ini. Tadi saya dari beberapa jam lalu datang, saya mau bilang itu nanti tidak, jadi bukan itu saya balik. Inilah apa itu sebagai film konsep. Artinya film yang tidak lahir dengan semena-mena atau bahan yang ala kadarnya coba dinikmati ini. Saya dengan beliau sempat teleponan waktu itu, beliau masih di Uncle Sam, masih di Amerika. Saya teleponan, kita rapat hampir setiap hari, gimana ini segala macam. Saya rekomendasi ada penulis, ada cerita dari trip, dari webpad, ya kan, kayak begini, dan saya pengen bikin seperti ini. Kalau soal director itu belakangan lah yang mungkin penulisnya, tapi kebetulan cerita itu juga habis sama sang director Pak Proke ada di atas, dia mungkin lagi istirahat kan, ya kan. Jadi Pak Proke juga berperan multi sebagai pembuat ceritanya, skriptornya juga, screenplay juga, penulisnya juga, dan direkturnya juga. Itu tadi. Disitulah kita meleburkan kenapa kita tidak berpikir adanya film Indonesia yang memang mengkombinasikan beberapa ikon-ikon itu
sebagai wahana pelepas rindu. Mungkin di era kita ketemu yang namanya sundel bolong atau kuntilanak yang lain. Tapi mungkin kan saat itu Brian Andrew belum brojol di muka bumi, itu ya kan, masih ini ya. Seperti ketika yang Jeffrey Boworu itu tahun 92 dia jadi ustadz yang lawan kuntilanak Susana itu. Ya kan, itu terakhir kalau ini ya kan. Kamu 92 udah lahir belum? 92. Mungkin film itu udah selesai tayang, Andrew baru brojol. Nah, area-area itulah ya artinya polemik yang sedang terjadi antara GM, ya, generasi milenial dengan Gen Z gitu ya. Kita berusaha dari tengah-tengah agar film ini menjadi milik mereka juga. Gitu. Gen Z yang katanya nggak punya kepedulian, atau milenial yang bisa menjadi settle gitu ya. Kita harus punya akar budaya itu harus seperti yang Mas Rita bilang, harus memang kuat. Ya insya Allah apa yang tadi teman-teman pertanyakan, ya saya sih nganggapnya sih ragu aja gitu. Misalnya jadi terserah dia nggak kapal biasanya masalah. Nah ini nanti kalau soal tadi clue itu aja dua pemain ini yang tahu gitu, seperti apa. Jadi pertanyaan tadi kurang lebih bagian apa yang paling favorit ya dari film ini? Yang paling akan ditonjolkan dramanya, komedinya Pak. Jadi antara komedi, drama, ataupun horornya itu lebih kemana? Jadi sebelum mau menjawab pertanyaannya, aku mau kasih apresiasi aja sama teman-teman pemain, sama Mas Kiki, Pak David, sama semua kru yang terlibat, dan juga sama wartawan yang juga ikut hadir di sini sekalian. Untuk kerjasamanya yang luar biasa dari segi penulisan dan juga eksekusi saat kita syutingnya, karena semuanya sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya bagian atau genre apa yang paling aku suka dari film ini, susah jawabnya. Tapi kalau buat aku pribadi, kalau harus milih, karena ini pertama kali aku main komedi, aku bakal bilang aku paling suka sama komedinya. Walaupun pas bagian drama sama kondisi juga ini seru banget. Ya kan? Ada yang ceritanya. Maka nanti kita tonton aja hasilnya nanti. Saya jamin sebagai pemain, setelah proses syuting beberapa hari ini, film ini akan menjadi film yang dikemas sangat baik dari berbagai sisi. Dari itu aja. Tepuk tangan dulu biar bangun. Daripada bisa nangis, bagaimana? Ya, kalau di film ini, kalau Brian tadi kan lebih suka komedinya. Kalau aku sebelumnya aku pernah main film juga dan genrenya komedi. Dan aku pengen banget sebenarnya memerankan karakter yang lebih serius. Dan kebetulan di sini itu walaupun horor komedi, tapi kan ada dramanya. Dan scene drama itu yang kebetulan udah kita tag juga kemarin. Itu scene itu aku sangat menikmati sekali di scene dramanya. Karena ya ada nangis dan scene itu emosional banget. Jadi kalau tanya aku sih lebih suka di sini ada dramanya, walaupun komedinya juga itu insya Allah sih bikin kenyang ya komedinya. Tapi karena komedinya itu sebenarnya di 3 Sekawan ini dan aku tuh kayak lebih dramanya, jadi aku sih berharap dramanya juga bisa sampai. Karena kalau masalah lucu atau nggak lucu kan sebenarnya selera ya, tapi kita semua aku juga melihat teman-teman bekerjanya sangat keras untuk memberikan yang terbaik untuk penonton Indonesia. Jadi mudah-mudahan nanti juga bisa diterima dengan baik sih. Oh iya. Ada yang mau nambahin lagi? Silakan. Mau nyanyi ya? Mau nyanyi ya? Coba dulu ketawa dulu. Kasih dulu ketawa Pak Lampir boleh nggak? Boleh. Coba kita kasih. Boleh nggak sih kalau belajar aja? Biar nonton. Ya,
kakak-kakak ya, rata-rata aku alhamdulillah kita teman lama ya, ada Mas Edi Karsito juga, ada si Pak Agus segala macam. Aku cuma mau menambahkan di sini bahwa tadi kan ada pertanyaan antara komedi sama horornya lebih banyak mana. Sebenarnya seimbang ya, seimbang. Karena di setiap dramanya, di setiap komedinya itu pasti di tempat horor gitu, di tempat yang apa namanya tuh ya gitu, setnya di tempat yang horor gitu. Jadi kayaknya apa namanya tuh seimbang sih. Dan insya Allah mudah-mudahan ya Mas Kiki ya, kita tadi ada pertanyaan memproduksi ini lucu apa enggak, ya kita sih semaksimal mungkin bikin yang lucu gitu kan. Cuman balik lagi ke selera penonton menanggapinya gimana, tapi intinya kita sih semaksimal mungkin sudah bikin yang terbaik insya Allah. Dan harapan kami semuanya semoga film Apa Itu Cinta bisa diterima di masyarakat, dan ini beda dari film yang lainnya. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada lagi teman-teman? Mas Teguh. Ya. Ini di belakang ada Mas Ari Febrianto. Mas Ari. Jangan. Mas Ari, maju dulu Mas. Ini satu solo. Sini Mas. Lain ulang tahun kali. Nah Mas, berkaitan dengan talent banyak pemain, bahkan menetapkan gimana kita sulitnya menetapkan bintang utama, ya kan, yang lumayan tinggi di harganya. Nah ini Mas Ari sedikit cerita, Mas, sedikit. Kenapa di deretan pemain ini nggak ada namanya? Kenapa Mas? Kenapa di deretan pemain ini nggak ada namanya? Oh, iya. Saya kemudian di sini saya diberi mandat dari Pak Produser, Pak Habibie, dan juga DSP Picture sebagai casting director di sini, dan proses pemilihan pemain itu kita memang berlangsung sangat lumayan ketat, apalagi untuk karakter Amin dan karakter Manisi itu sangat ketat. Bahkan sempat ada kalau kita main bola itu ada pergantian pemain gitu. Jadi itu sih satu hal yang menurut saya memang sangat menjadi challenge buat saya sebagai casting director di sini, dan mudah-mudahan karakter-karakter yang sudah ada sekarang ini memang sesuai dan cocok dengan para pemeran gitu. Dan saya berharap sebagai salah satu dari tim produksi, mudah-mudahan produksi kita ini segera berlangsung dengan sukses, walaupun dengan berbagai macam kendala yang kita hadapi. Tapi saya yakin teman-teman produksi semua, mulai dari sutradara, Baprodo, dan tim-tim yang lain, Astrada, dan seluruh kru, kita optimis untuk film ini bisa digarap dengan maksimal. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya rasa cukup atau masih ada yang mau tanya? Oke, cukup. Oke, selanjutnya adalah sesi foto. Mungkin pemeran utama dulu kali ya. Nanti selanjutnya yang Ria Forward yang bertiga, terus sama yang Gen Setan ya, ngumpul sama